Kalau MK berani, MK katakan saja bahwa ini dilegalkan. Apa dalam artian ganja dan opium dan beberapa yang kan dimohonkan tidak hanya ganja ya, ganja itu dikeluarkan dari narkotika golongan 1. Halo para pendengar, ayo sini cepetan. Karena ada Suara Pijaraya. Selamat datang di Suara Pijaraya. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Eka Putri Andriana, selaku staf dari Kementerian Aksi dan Propaganda. Nah, di episode kali ini, yaitu episode Madilog, ini merupakan program kerja dari Axpro yang kedepannya akan berbentuk podcast dan akan membahas mengenai isu-isu terkini, mungkin dari perspektif hukum, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, di episode Madilog kali ini kita akan mengangkat judul yaitu Mahkamah Konstitusi tolak ganja untuk kesehatan. Adakah peluang legalisasi? Tentunya ya, pembahasan ini bersama dengan pembicara kita yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, karena sepak terjangnya di dunia media sosial juga udah keren banget, yaitu Mas Muhammad Fathahillah Akbar yang biasa disebut atau disapa dengan Mas Akbar. Mungkin kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Akbar. Pagi Mbak. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas, kesibukannya dekat-dekat ini gimana ya Mas? Waduh, sulit sekali pertanyaannya. Baik, sebenarnya ya sebagaimana dosen ya kita melaksanakan. Cuma kan akhir-akhir ini kita masih bisa fokus riset banyak sama pengabdian karena sedang liburan gitu ya. Mudah-mudahan lah bisa lebih lama, tapi ternyata sudah mau PPSMB jadi akan mengajar lagi dengan cukup banyak gitu di Departemen Pidana. Oke ya teman-teman, sebelumnya di sini Mas Akbar merupakan salah satu dosen hukum pidana ya teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi tema yang kita bawa ini sudah sangat relevan banget nih sama kompetensi dari Mas Akbar. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi dulu ya Mas. Mungkin di sini aku mau ngikutin lagi nih ke teman-teman salah satu isu yang kita angkatkan mengenai narkotika ya. Jadi aku mau merefresh lagi ingatan teman-teman mengenai isu ganja untuk kesehatan ini. Jadi dimulai dengan adanya penyakit yang disebut dengan cerebral palsy yang membutuhkan akses berupa pengobatan minyak ganja. Nah, karena di Indonesia ini dilarang untuk mengonsumsi minyak ganja, 3 ibu dengan anak yang mengidap cerebral palsy mengajukan permohonan judicial review uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk menuntut akses layanan kesehatan obat minyak ganja yang dibatasi dalam Undang-Undang Narkotika. Namun setelah melakukan penantian yang panjang, kurang lebih selama 2 tahun, putusan MK nomor 106 tahun 2020 ini justru menolak untuk seluruhnya permohonan judicial review tersebut. Nah, Mahkamah Konstitusi di sini berpendapat bahwa kedudukannya yang bukan sebagai pembuat undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili materi yang dimohonkan, lantaran merupakan bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah, khususnya untuk membuktikan apakah benar ganja ini dapat memiliki khasiat dalam bidang kesehatan. Nah, pertanyaan yang muncul ya, apakah putusan MK ini sebenarnya sudah tepat ataukah justru menimbulkan pintu tertutup untuk legalisasi ganja kesehatan di Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan kita diskusikan lebih lanjut ya Mas ya. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka dulu nih Mas, sebenarnya bagaimana sih Mas pengaturan undang-undang narkotika yang dalam konteks kesehatan sendiri di Indonesia Mas? Iya, sederhananya kalau kita lihat sih undang-undang narkotika itu masuknya sebagai undang-undang administratif yang mengatur tentang pengelolaan, manajemen dan lain sebagainya mengenai narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa undang-undang ini fokus kepada pidana, tidak. Undang-undang ini fokus kepada administratifnya. Tetapi dia memiliki sanksi pidana, makanya dikatakan administrative penal law. Jadi pidana itu diterapkan sebagai penegak hukumnya aja, tetapi yang diatur lebih kepada manajemennya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah karena dia mengatur tuh golongan. Di dalam konteks ini pasal 6 itu pasal 6 mengatur tentang golongan-golongan narkotika. Ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, di mana dipertegas di dalam penjelasan pasal 6 dan kemudian dipertegas juga di dalam pasal 8-nya bahwa tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan ketika dia masuk ke dalam golongan 1. Nah, golongan 1 ini dibuat dalam lampiran yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Nah, yang menjadi perdebatan adalah kenapa kesehatan tidak diperbolehkan? Karena di dalam perkembangannya sebenarnya secara internasional tidak semua, memang masih terjadi perdebatan juga secara internasional,
bahwa seharusnya narkotika itu tidak bisa sepenuhnya dilarang untuk kesehatan. Nah, ganja ini termasuk di golongan 1 itu tadi. Ya, saat ini ganja itu masuk ke dalam narkotika golongan 1. Baik, nah sebenarnya jika memang terbukti narkotika untuk golongan 1 ini digunakan untuk kesehatan, apakah yang menggunakan nih Mas, misalkan yang tadi mengidap penyakit palsi, cerebral palsi nih Mas, menggunakan minyak ganja gitu kan Yeah. Mas, itu apakah dapat dijatuhi sanksi pidana ya Mas ya? Kalau di dalam konteks undang-undang sekarang ya jelas karena dia kan unsurnya sederhana ya, menggunakan tanpa hak gitu ya, baik membawa dan lain sebagainya tanpa hak. Jadi kalau dia menggunakannya untuk kesehatan padahal itu jelas-jelas dilarang, maka dia sudah istilahnya bersifat melawan hukum dan memenuhi undang-undang narkotika, jadi bisa dipidana. Begitu kalau dalam konteks yang sekarang, walaupun dalam perdebatan teoretiknya ya, kalau dalam perdebatan teoretiknya ketika berhasil untuk kesehatan seharusnya dia menjadi manfaat. Jadi kalau dalam konsep pidana itu ada namanya sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif. Jadi harusnya menjadi hilang karena dia bermanfaat. Tetapi dalam prakteknya lebih banyak dijatuhi pidana. Nah Mas, kalau misalnya kita lihat dari perspektif hak asasi manusia ya Mas, sebenarnya apakah kriminalisasi untuk seseorang yang menggunakan ganja untuk kesehatan itu sudah dibenarkan ya Mas? Ya, ini makanya dalam salah satu parameter kriminalisasi itu kan harus bersifat interdisipliner. Jadi memang harus melalui riset panjang. Makanya ini menjadi menarik ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan ini harus dilakukan riset dulu nih untuk mengatakan bahwa ini merupakan sah untuk kesehatan gitu. Padahal kita menjadi pertanyaan, waktu ditetapkan bahwa ini tidak boleh untuk kesehatan, itu berdasarkan riset atau tidak? Kalau misalkan tidak berdasarkan riset juga kan aneh juga melarang tanpa riset. Padahal kalau dalam konteks hukum pidana, kalau kita mau membuat kebijakan hukum pidana, harus berdasarkan riset yang panjang juga untuk mengkriminalisasikan sesuatu gitu. Karena kalau misalkan ternyata dilarang dan malah menghambat manfaat untuk banyak orang, malah merugikan gitu. Jadi jangan sampai pelarangan tersebut malah merugikan banyak orang gitu. Nah Mas, sebenarnya kan dengan diajukannya permohonan ini kan sebenarnya sudah jelas ya Mas, kalau sebenarnya minyak ganja ini dapat bermanfaat untuk kesehatan gitu Mas. Apakah itu masih kurang, dan ahli-ahli yang diundang di sidang MK juga sudah, menurut saya sudah berhasil membuktikan gitu Mas. Apakah itu masih kurang ya Mas? Nah, jadi ini menarik karena kalau misalkan sebenarnya kalau kita melihat secara internasional saja, sebenarnya WHO itu jadi organisasi internasional WHO sudah mengeluarkan surat kepada PBB bahwa harus ada pengaturan lebih lanjut terhadap beberapa narkotika golongan 1. Salah satunya ganja, karena dia sudah membuktikan berdasarkan riset-riset panjang, sudah banyak jurnal internasionalnya juga yang dilampirkan dalam alat bukti di MK itu, ini masuk ke dalam manfaat untuk kesehatannya ada. Namun yang menjadi menarik adalah kemudian kan dikirim ke PBB kemudian United Nations on Narcotics Drugs, jadi mereka punya komisi khusus untuk membahas narkotics, itu juga kemudian melaksanakan voting. Jadi mereka melaksanakan voting berdasarkan negara-negara yang masuk dalam komisi tersebut, apakah kita harus membuat pengaturan lebih lanjut. Votingnya itu sudah keluar dan keputusan mayoritasnya itu adalah mencabut narkotika dari Schedule 1. Jadi kan mereka punya, ini saya kembali lagi. Jadi secara internasional kita itu punya namanya United Nations Conventions on Narcotics Drugs ya tahun 1961. Nah, ini yang kemudian kita ratifikasi juga di Indonesia yang kemudian menjadi landasan undang-undang narkotika. Nah, di sini diatur ganja itu bisa masuk dalam Schedule 1 atau Schedule 4. Jadi ada golongan 1 atau golongan 4. Golongan 1 pun di dalam undang-undang ini ya, ini kalau kita bicara tentang konsep narkotik konvensi ya, sebenarnya nggak diatur larangan untuk kesehatan sama sekali. Jadi di aturan konvensi internasional pun dia larangannya hanya untuk recreational, jadi untuk kita gunakan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk kesehatan tidak ada larangan sama sekali. Bahkan di konvensi tersebut dan konvensi psikotropika juga kalau kita merujuk yang 1971, bagaimana kita menggunakan narkotik ini untuk kemanfaatan kesehatan gitu. Jadi tidak ada larangan. Nah, makanya dari voting itu kemudian sudah disetujui bahwa kemudian ganja itu harus keluar dari golongan 1. Golongan 1 dalam Schedule 1 itu adalah yang dilarang untuk selain kesehatan gitu. Jadi bahkan dia udah keluar dari situ, degree-nya sudah sangat tinggi. Nah, ini dibahas dalam putusan MK
DPR mengatakan karena kedaulatannya dan di Indonesia belum dilakukan penelitian seperti itu, maka dikatakan kita tidak setuju dengan putusan PBB karena itu dianggap berbahaya dan lain sebagainya. Padahal yang ikut penelitian di sana jauh lebih advance dari kita gitu. Nah, ini yang menjadi menarik juga. Karena kemudian MK pun setuju dengan pandangan DPR dan pemerintah tadi. MK mengatakan kita harus melakukan penelitian sendiri di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian melihat karena di argumentasi pemerintah ganja yang tumbuh di Indonesia itu lebih berbahaya gitu, berbeda, tapi ya ini saya juga nggak tahu argumentasinya. Saya membaca di pendapat pemerintah itu tidak berdasarkan hasil riset yang tegas juga di mana dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa? Nah, ini mungkin saya tambahkan sekalian karena kan kita diperbolehkan untuk penelitian ya. Tapi kita meneliti untuk apa? Kalau misalkan tidak boleh untuk kesehatan juga. Akhirnya dalam praktiknya tidak ada yang melakukan penelitian secara komprehensif terhadap hal tersebut, apalagi dibatasi penelitian hanya bersifat sangat terbatas gitu. Nah, untuk ini kalau ada penyidikan begitu ya. dan lain sebagainya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu yang menjadikan ya akhirnya penelitiannya hanya ini mengandung narkotika atau tidak, padahal penelitiannya harusnya apakah ini bermanfaat atau tidak untuk medis. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelumnya untuk yang voting tadi Mas, apakah Indonesia juga ikut voting ya? Nah, ini saya menarik juga. Saya belum baca secara komprehensif, tetapi pada dasarnya sepertinya Indonesia tidak masuk dalam komisi tersebut ya. Sebatasnya di putusan MK juga tidak masuk ya? Ya, tidak masuk dalam komisi itu ya. Jadi tapi kita terikat kepada konvensi narkotikanya gitu. Makanya argumentasi dari Indonesia adalah kita menolak keputusan tersebut gitu. Jadi tidak, karena kita nggak masuk komisinya, tapi kita terikat konvensi narkotikanya. Baik Mas, dengan adanya putusan MK yang menolak untuk uji material tadi dan disuruh untuk melakukan penelitian lebih lanjut, tapi untuk kedepannya kira-kira dimungkinkan ya nggak Mas untuk ada legalisasi ganja untuk kesehatan? Kalau menurut saya sangat mungkin. Makanya kemarin sebenarnya MK itu terlalu takut. Harusnya kalau MK berani, MK katakan saja bahwa ini dilegalkan. Apa dalam artian ganja dan opium dan beberapa yang kan dimohonkan tidak hanya ganja ya, ganja itu dikeluarkan dari narkotika golongan 1 menjadi narkotika golongan 2 misalkan. Karena kalau misalkan dia berani memutuskan seperti itu, tenang saja karena pasti itu Badan POM wajib jadi lebih ditekan untuk melakukan penelitian. Karena sekarang kan MK mengatakan lakukan penelitian terlebih dahulu, tapi ini nanti pemerintah kan kalau tidak ada political will kan menjadi tidak menerapkan itu. Tapi ketika dia diatur boleh untuk kesehatan, pasti dilakukan penelitian. Nggak mungkin kan ganja boleh untuk kesehatan langsung semua orang yang sakit pakai, kan nggak juga gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Berarti untuk golongan 2 dan golongan 3 di narkotika itu diperbolehkan untuk kesehatan ya Mas ya? Ya, jadi memang kalau di dalam konteks ini memang ada penggunaan, kalau golongan 2 dipergunakan untuk kesehatan tetapi untuk sarana yang terakhir istilahnya. Tapi kalau golongan 3 bisa untuk kesehatan lebih umum karena tidak memiliki ketergantungan yang tinggi. Jadi kalau golongan 1 itu ketergantungannya tinggi sekali, golongan 2 tinggi, golongan 3 rendah. Seperti itu penggolongannya. Berarti kalau narkotika ditaruh di golongan 2, maksudnya ganja jika ditaruh di narkotika golongan 2 seharusnya kan tidak langsung serta-merta digunakan ya Mas ya, upaya terakhir ya. Jadi dia tetap harus ada proses penelitian dulu, ini aman nggak, harus ada risetnya dan lain sebagainya begitu. Dan tidak semua penyakit langsung diberikan itu ya Mas? Iya, jadi kan pasti ada, ini bisa digunakan untuk siapa, resepnya juga pasti panjang dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya Mas ini juga Mas sempat menyebutkan dari perspektif internasional ya Mas. Kalau misalkan di negara lain tuh Mas, apakah ada yang sudah melegalkan ganja untuk kesehatan Mas? Sudah banyak, lebih dari 40-an negara ya kalau bisa kita lihat. Bahkan di Mahkamah Konstitusi pun mention, jadi dia dalam pertimbangannya mengatakan bahwa banyak negara yang sudah melegalkan ganja untuk kesehatan. Tetapi Mahkamah Konstitusi mengatakan itu bukan fakta hukum karena negara Indonesia negara yang berkedaulatan rakyat, berkedaulatan, jadi harus kita melakukan riset dulu dan lain sebagainya untuk ikut kepada rezim tersebut. Bahkan banyak negara, contoh kayak Thailand lah yang dekat, dia bahkan untuk penggunaan tahap tertentu selain medis juga sudah boleh gitu. Bahkan dimulai pembagian tanaman ganja ke setiap rumah-rumah gitu, itu udah banyak dilakukan juga begitu. Jadi ya bahkan di banyak negara
sudah bisa digunakan juga, tidak hanya untuk kesehatan kalau ganja. Baik Mas, tapi kan putusan MK juga menyatakan kenapa sih tidak diubah ke golongan 2 karena takut adanya penyalahgunaan ya Mas. Nah Iya. sebenarnya itu bisa diatur lebih lanjut nggak sih Mas tentang penyalahgunaan ini? Kenapa dengan alasan penyalahgunaan kebutuhan medis ini justru dikesampingkan? Nah itu yang menjadi aneh, karena kan penyalahgunaan juga ada pidananya untuk narkotika golongan 2 gitu. Jadi sekarang saja dia untuk kesehatan nggak boleh disalahgunakan, nggak disalahgunakan juga. Jadi nggak terlalu berkorelasi ya antara nanti jadi penyalahgunaannya tinggi, nggak juga gitu. Makanya saya bahkan coba challenge, coba bandingkan manfaat buruk antara ganja sama rokok. Karena banyak penelitian juga yang mengatakan rokok itu lebih berbahaya dari ganja karena kandungan tembakaunya dan lain sebagainya. Bahkan saya nggak tahu ya apakah ada tembakau itu digunakan untuk kesehatan misalkan. Beda dengan ganja yang memang secara klinis sudah banyak dibuktikan. Baik, Mas. Nah, di sini kan MK juga berpendapat ya Mas, tidak berani melegalkan ganja atau merubah ganja masuk ke dalam golongan 2 karena itu bukan menjadi kewenangan, ini kewenangan dari DPR dan pemerintah. Jadi tanggapan Mas Akbar sendiri gimana? Ya sebenarnya agak aneh karena itu dia lempar tangan saja, karena MK menghapus unsur delik dalam berbagai pasal tindak pidana juga banyak gitu. Dan MK mengatakan tidak terdapat kajian yang cukup komprehensif, padahal banyak pakar-pakar yang hadir di sana dan bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang jadikan bukti gitu. Nah ini yang saya rasa pelan. Kenapa kemudian penelitian dan pengembangan itu kurang dilakukan di sini ya karena kesehatan tuh nggak bisa. Jadi Orang ya mau meneliti kesehatan buat apa? iya, Kan dilarang gitu ya Mas. betul. Akhirnya karena terbatas dan lain sebagainya, nanti takut lagi penelitian ternyata dianggap penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, nanti malah dia dipidana kan. Nah itu juga menjadi ketakutan. Itu yang harus dipikirkan lebih lanjut oleh pemerintah. Baik Mas, selain terkait penggunaan ganja untuk medis Mas, ini kan kalau kita menggunakan ganja, berarti ada pihak-pihak juga yang menanam ganjanya ya Mas. Nah sebenarnya kalau di Undang-Undang Narkotika itu, apakah diatur pihak-pihak siapa saja yang boleh menanam, ataukah nanti bisa masyarakat umum tuh Mas nanti yang menanam? Nggak, kalau itu jelas karena dia pengaturannya sudah dianggap ketat. Jadi bahkan dari proses awal, dari hulu ke hilirnya ya harus diatur siapa yang berwenang. Ya lembaga-lembaga farmasi pasti yang berwenang. Sampai saat ini misalkan kayak golongan 2, golongan 3 itu pun ada pendaftarannya dan lain sebagainya, pengawasannya yang resmi yang boleh memproses gitu. Karena itu masuk dalam tahapan produksi. Baik Mas, nah sebelumnya Mas, apakah ada zat lain, narkotika lain yang dari golongan 1 diturunkan Mas ke golongan 2? Sebenarnya ini tadi saya juga sadar mencari ya, karena contoh kayak morfin, yaitu di banyak tempat itu menjadi golongan 1, tapi morfin saat ini di aturan dan dalam prakteknya sudah masuk golongan 2, karena dia ya banyak kegunaan, salah satunya untuk dalam konteks bius dan lain sebagainya gitu. Jadi dia sudah dipakai. Jadi banyak memang golongan itu pun berubah-ubah karena ada perkembangan selalu kan, perkembangan itu juga menjadi perdebatan karena kan lampiran itu diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan, padahal itu bersifat undang-undang. Itu juga menjadi problematik juga. Kenapa? Karena ya memang nggak bisa kalau pakai undang-undang karena perkembangan ilmu pengetahuan tentang narkotika juga sangat tinggi. Baik, jadi sebenarnya dimungkinkan ya Mas secara undang-undang itu diturunkan gitu ya Mas ke golongan 2. Jadi berarti tidak ada alasan lagi untuk MK menunda itu ya? Iya, sebenarnya nggak ada alasan. Sekarang akhirnya bolanya di pemerintah. Pemerintah mau nggak melakukan penelitian sebagaimana diperintahkan oleh MK untuk kemudian mengatur lebih lanjut tentang itu gitu. Nah itu terikat nggak sih Mas untuk pemerintah? Apakah pemerintah wajib atau kalau pemerintah tidak melakukan riset juga ada sanksi? Iya, ini kan dalam putusan MK itu kekuatan eksekutorialnya sangat lemah gitu. Jadi ketika pemerintah tidak memiliki political will untuk melakukan penelitian ya percuma saja gitu. Jadi ya ini diserahkan kepada political will pemerintah untuk memberikan hak kesehatan bagi banyak pihak. Tapi dari Mas Akbar sendiri sepakat ya Mas untuk ini ditaruh di golongan 2, sepakat ya Mas? Kalau saya mengatakan sebenarnya tidak ada ruginya. Jadi ini yang kita lebih baik meninggalkan mudarat daripada mengambil manfaat, kan ada konsep kayak begitu ya. Ada konsep usul fikih lah dalam konteksnya seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu kita bisa melihat di sini kira-kira
lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya kita melarang itu. Kalau menurut saya ketika dia dibuka, maka ketika dia dibuka untuk kesehatan, maka lebih banyak manfaat yang akan bisa diperoleh. Nah, kalau ada penyalahgunaan gimana sebagai mudaratnya? Itu kan sanksi pidananya masih sangat kuat gitu. Bahkan ketika ada perusahaan farmasi yang terlibat, ada jasa-jasa farmasi yang terlibat, mereka juga bisa diproses hukum gitu dengan sanksi yang lebih tinggi juga. Jadi apa yang ditakutkan gitu? Bahkan sebenarnya tujuan adanya undang-undang narkotika kan bukan untuk memberikan sanksi kepada pengguna narkotika, tapi juga menjaga peredaran narkotika khususnya untuk kesehatan juga ya Mas. Iya, betul. Jadi tujuan Undang-Undang Narkotika itu kan sebenarnya kalau dilihat dalam pasal 4, tujuan utamanya itu adalah memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat gitu. Berarti seharusnya itu menjadi pertimbangan ya Mas ya. Betul. Oke. Mungkin karena kita sudah diskusi panjang lebar nih teman-teman terkait undang-undang narkotika, terkait bahkan kita juga mulai dari aspek internasional dan hak asasi manusia, mungkin bisa sedikit saya simpulkan bahwa sebenarnya ganja ataupun zat-zat lain yang tergolong di dalam narkotika golongan 1, jika memang dibutuhkan dalam aspek medis ya Mas ya, bisa diturunkan menjadi narkotika golongan 2. Namun memang perlu adanya riset dan dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar nih memberikan khasiat dalam bidang kesehatan. Diharapkan dengan adanya putusan MK nomor 106 tahun 2020, pemerintah kedepannya dapat mengkaji dengan serius ya Mas ya adanya ganja dan zat-zat lain yang ada di golongan 1 agar dapat segera diturunkan di golongan 2 untuk bisa memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan nih medis, terutama untuk teman-teman yang mengidap penyakit cerebral palsy. Mungkin segitu aja Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Dan teman-teman juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Akbar sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus ya mengikuti dan menonton nih episode-episode podcast Suara Pijaraya ke depannya, karena pastinya ada banyak banget isu yang akan kita angkat di sini. Mungkin sekian aja, see you di podcast selanjutnya.